adik-adik semuanya, sekarang ibadah kita akan dimulai. Tetapi sebelumnya, pakaiannya yang rapi, duduknya yang manis ya. Tidak bermain dan juga tidak makan ya. 小朋友，我们的7V2开始，让我们来一杯新麦岛。Adik-adik, walaupun kita masih kecil, tapi hidup kita bisa jadi berkat, bisa jadi teladan. Contohnya, Kita dapat memuji Tuhan. Bisa membantu orang tua, contohnya membersihkan lantai, membersihkan mainan dengan sukacita. bisa juga menceritakan kasih Tuhan kepada teman-teman. Setiap hari ku bernyanyi
谢你的看顾保守，谢谢你的双手带领了我们每个人。今天早上，我们再有机会来到主的面前，主耶稣，谢谢你，主啊，这个时候我们将我们主的血的崇拜交在主的圣手当中，求主帮助我们，一天比一天，我们更热心的来到主的面前。主耶稣，我们将我们主这些学生在家里，求神带领他们，给他们一天比一天，他们更有加油的心来参加主的崇拜。主啊，我们将今天的聚会从头到末了交在主的圣手当中。我们将的祈求祷告，乃是奉靠主耶稣圣名所求的。阿门。Senangnya mengkurannya ada merah, biru, kuning. Jangan kepalaku, kau sudah banyak saya satu. Karena kita yang diberikan Tuhan ini bukan untuk kumpul, untuk berjamaah. Kakinya ini untuk mencari jiwa, bukan nyepak-nyepak ya Kak ya. Kalian sudah bersalah. Nah, sekarang minta maaf dulu. Bilang, Minta maaf ya, lain kali aku tidak seperti ini lagi. dan kali saya tidak seperti begitu lagi. Benar ya? Oke, bagus. Inilah anak yang pintar. Dan Sekarang adik-adik kita mendengarkan cerita dari Chantal. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Halo adik-adik semua, apa kabarnya pada hari ini? Pasti deh hari ini semua lagi senang dan bahagia di rumah ya. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan berdoa adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi tunggu dulu deh, saya mau menyapa adik-adik yang ada di rumah. Kelas 12 remaja, apa kabarnya? Oh, baik. Kelas Pratama, apa kabarnya? Oh, baik juga. Kalau kelas Madya, apa kabarnya?
Baik. Iya, kelas adik-adik kecil, kelas Indria, apa kabarnya? Baik. Oke adik-adik, kita tetap bersyukur adik-adik, kita masih sehat, masih diberikan kekuatan dan semangat untuk memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ikuti contoh berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami boleh berkumpul lagi untuk memuji Tuhan, Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan telinga yang mau mendengarkan, dan hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini contoh ikat rambutnya seperti ini ya. Kenapa? Karena contoh mau sama dong dengan teman contoh. Siapa yang tahu deh temannya contoh? Siapa? Selin, betul ya. Selin teman contoh ya, salah satu teman contoh loh, bukan hanya itu teman contoh loh ya. Teman contoh banyak, salah satunya adalah Selin. Baiklah adik-adik, mari kita jemput dulu si Selin karena dia masih berada di luar. Tunggu ya, contoh panggil. Baik adik-adik, contoh datang sama Selin. Nah, adik-adik, tadi contoh dengar Selin lagi nyanyi loh. Dia nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ya kan Selin? Ya contoh. Kamu kok bisa nyanyi lagu itu dengan sukacita? Ya iyalah contoh, itu kan arti hidup kita. Oh, itu arti hidup kita loh kata Selin. Ya, jadi hidup kita ini harus jadi berkat ya. Iyalah contoh. Kalau Selin sendiri hidup jadi berkat itu apa sih yang sudah Selin kerjakan selama ini? Ya contoh. Apa aja yang pernah kamu lakukan? Menolong teman. Iya. Apalagi lah. Tadi adik-adik, contoh luruskan rambutnya dulu ya, kurang cantik nanti contoh. Kan Selin kan udah cantik rambutnya, ya kan Selin? Nah, ya udah ya. Nah, ayo. Saya juga, kamu juga cuci piring sendiri. Adik-adik, si Selin cuci piring sendiri adik-adik. Ya, adik-adik di rumah bagaimana? Ya, makan cuci piring sendiri enggak? Hah? Enggak. Nah, malu lah ya sama Selin. Selin masih kecil sudah mau belajar cuci piring sendiri. Terus Selin apa lagi Selin? Meletakkan sepatu di tangannya. Oh, dia meletakkan sepatunya di tempatnya adik-adik. Jadi rupanya banyak yang bisa dikerjakan si Selin untuk hidup jadi berkat ya. Wah, memang luar biasa si Selin adik-adik ya. Nah adik-adik, di dalam Alkitab pernah juga terjadi satu peristiwa di mana seorang anak kecil menjadi berkat bagi banyak orang. Nanti kalian bisa baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 saja ya. Ayat 1 sampai 13 adik-adik. Kalian bisa melihat di sana apa yang terjadi adik-adik. Nah adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat, yaitu di Tiberias. Dan ternyata adik-adik, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Bukan hanya satu loh adik-adik, banyak sekali orang-orang mengikuti dia. Kenapa mereka mengikuti Yesus adik-adik? Karena mereka mau menyaksikan mujizat adik-adik. Mereka juga pingin sembuh. Mereka juga mau menyaksikan orang-orang yang disembuhkan. Nah Tuhan Yesus adik-adik pergi ke Tiberias di sana. Dan waktu itu orang ini gak mau pulang-pulang.
Tuhan Yesus melihat mereka begitu banyak. Yesus naik ke atas gunung adik-adik. Orang-orang itu pun mengikuti Tuhan Yesus dari belakang adik-adik. Dan mereka mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus terus. Nah adik-adik, waktu mereka sampai di atas gunung itu kan sudah waktunya makan. Semua orang lapar, perutnya sudah mulai keroncongan. Aduh, perut lapar. Perut lapar. Ada anak kecil, "Mama, aku lapar, Mama." Ya, tenang aja, tidak apa-apa. Kita kan ada sama-sama dengan Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus pasti tolong. Pasti ada jalan keluar. "Mama, ini kan jauh dari kota, Mama. Mana mungkin ada makanan?" Ya. Lalu murid-murid Yesus, adik-adik, datang kepada Tuhan Yesus. Mereka bilang, "Guru, ada banyak orang di situ, Guru. Mereka sudah kelaparan. Jumlah mereka sangat banyak, Guru. Ada 5.000 orang lebih." Lalu Tuhan Yesus bilang, "Gini, kalian harus memberi mereka makan." Murid-muridnya terkejut adik-adik. "Hah? Bagaimana bisa kasih mereka makan, Guru? Mereka 5.000 lebih, bayangkan. 5.000 orang, dari mana kita bisa beri mereka makan begitu banyak? Dan lagian, roti juga mahal, bukan murah. Dari mana kita ambil uang? Dan di tempat ini di mana juga bisa dijual makanan?" Adik-adik, ternyata di antara sekian banyak orang itu ada seorang anak kecil adik-adik yang bawa bekal. Dia bawa roti, tapi nggak banyak. Rotinya yang dibawa itu hanya 5 adik-adik. Dan lauk yang dibawa juga tidak banyak, hanya 2 adik-adik. Lalu murid-murid itu ya mengambil roti dan ikan itu, tentunya bersama anak itulah ya, pergi kepada Tuhan Yesus. Lalu murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, ini ada roti 5 dan ikan ada 2. Mana mungkin cukup kepada orang banyak?" Tuhan Yesus mengambil ikan itu dan roti itu, lalu dia mengucap syukur kepada Tuhan, dia berdoa, dan apa yang terjadi? Dia menyerahkan roti dan ikan itu kepada murid-muridnya, dan dia menyuruh murid-murid itu membagikan roti dan ikan itu adik-adik. Dan ternyata apa yang terjadi adik-adik? Mukjizat terjadi. Roti dalam keranjang itu gak habis-habis, dan ikan dalam keranjang itu tidak habis-habis. Semua ikan dan roti dibagikan untuk semua yang ada di sana. Tidak ada yang kekurangan. Semua makan kenyang adik-adik. Tidak ada yang tidak makan. Setelah semuanya selesai makan, apa yang terjadi? Mereka mengumpulkan adik-adik sisa-sisa roti dan sisa-sisa makanan itu. 12 keranjang adik-adik sisa roti dan sisa ikan-ikan itu. Nah, luar biasa kan adik-adik? Nah, anak kecil ini, walaupun dia masih kecil, dia tidak pelit. Dia tidak egois. Dia mau rela berbagi. Padahal itu sesuatu hal yang dia butuhkan. Tanpa berpikir, nanti kalau aku kasih makanan ini, aku makan apa ya? Nah adik-adik, luar biasa kan? Ketika sesuatu yang kita kasihi, kita rela berikan. Ketika sesuatu yang terbaik, kita rela berikan untuk jadi berkat. Dan ternyata menjadi berkat bagi banyak orang. Nah adik-adik, bagaimana kita hidup menjadi berkat? Walaupun itu sedikit, tetapi ketika kita rela menjadi berkat, Tuhan memberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Baik teman-teman, kita baca ayat Mas dari Yohanes pasal 6 ayat 11. Kita baca ya, 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Baiklah adik-adik, si Celia sudah membacakan ayat Mas dan dihafal di rumah. Minggu depan harus diingat ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Memiliki hati seperti anak yang rela memberikan yang terbaik yang ada padanya sehingga dia bisa menggunakan kesempatan yang ada untuk hidup menjadi berkat. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua agar kami juga mengikuti teladan yang ada di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita. Tuh, anggota tubuh mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Seperti mata untuk melihat, Hidung untuk mencium, dan telinga mendengar, mulut. berbicara benar, tidak boleh berbohong.
我们来默祷。阿明。 Siapa yang